Halo minasan, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Di video ini lanjutan anime seri Gensuki Vol 4 part 3. Ralat di part 1, Miharu masih SMA dan Aki masih SMP. Sorry ya bro, lupa kemarin. Kalau begitu kita langsung ke pembahasan. 1,5 bulan berlalu sejak belanja di pasar Amande. Miharu, Aki, dan Masato sudah belajar sangat keras demi bisa menguasai bahasa isekai. Peningkatan drastis ada pada Miharu, tapi masih terbata-bata jika lawan bicaranya berkata dengan cepat. Ryo yang sudah yakin dengan komunikasi dari Miharu mulai berbahasa Jepang karena Ryo akan berkata penting dan cepat. Miharu yang mendengar hal itu menerima pernyataan Ryo. Ryo berkata, waktu sudah 1,5 bulan, jadi kemungkinan akan ada informasi penting. Aku harus kembali ke tempat kenalanku. Sementara aku pergi, aku meminta Aisyah untuk menjaga kalian semua dan akan memindahkan rumah ke posisi timur. Ryo lakukan itu untuk menghindari informasi yang diberikan dari penjual sate bahwa di bagian barat atau tempat rumah Ryo saat ini telah terjadi sesuatu. Miharu menjawab, baiklah, aku akan menjaga rumah dan yang lainnya. Keesokan harinya, Ryo menggunakan baju tempurnya yaitu Black Wyvern. Kemudian Ryo menghampiri Aisyah dan berpesan untuk menjaga yang lainnya. Aisyah menjawab, tentu. Ryo sangat yakin dengan kemampuan Aisyah karena dia termasuk roh humanoid peringkat tinggi yang bisa menggunakan semua elemen seperti dirinya. Ketika akan pergi, Ryo meninggalkan batu roh yang sudah terisi esensi atau mana dari Ryo dan menyerahkan batu itu kepada Aisyah untuk berjaga-jaga. Aisyah berkata, Miharu dan yang lainnya memiliki esensi besar. Ryo yang mengetahui hal itu terkejut dan juga senang karena dia tidak perlu khawatir saat meninggalkan mereka. Setelah kepergian Ryo, Aisyah menyuruh Aki dan Masato kembali belajar bahasa isekai. Di depan rumah, Ryo mencoba artefak yang diberikan Ursula yaitu batu kristal. Ryo mengaktifkan sihir batu kristal. Kemudian batu itu mulai mendistorsi sebuah portal seperti teleportasi. Seketika Ryo menghilang dan sampai di dekat desa roh. Ryo menyadari batu itu berhasil sesuai tujuan, tapi energi batu itu berkurang. Ryo berpikir, jadi teleportasi membutuhkan banyak esensi. Kemudian Ryo terbang menuju desa. Di udara, Ryo melihat Orpia yang sudah mengetahui distorsi masuk ke daerah desa roh. Ryo sangat senang melihat Orpia baik-baik saja. Begitupun dengan Orpia. Ryo berkata, aku ada permintaan. Orpia yang tahu Ryo saat ini sedang terdesak, mengajaknya pergi ke tempat Ursula dan sesepuh lainnya. Di perjalanan menuju sesepuh, Ryo melihat Latifah, Sarah, dan Alma yang menunggu kedatangannya. Latifah sangat senang melihat Oni-chan-nya pulang lebih cepat. Begitupun dengan Sarah dan Alma yang masuk ke mode tsundere ketika digoda oleh Orpia. Ryo berkata, roh yang ada di dalam tubuhku sudah bangun. Sarah dan Alma terkejut mendengar hal itu. Lalu mereka berdua menyarankan Ryo bergegas pergi ke tempat sesepuh. Hampir 1 jam berlalu, semua sesepuh sudah berkumpul. Ryo langsung menjelaskan mengenai roh kontrak yang ada pada dirinya sudah terbangun 1,5 bulan yang lalu. Shildora yang mendengar hal itu langsung berkata, itu tepat pada waktu Ode dan Mana meningkat drastis. Ryo mengetahui hal itu dan berkata, itu adalah 6 pilar cahaya yang setiap pilar melahirkan pahlawan. Aku percaya pilar cahaya itu membawa manusia dari dunia lain menuju dunia ini. Itu tertulis di catatan buku kuno Distral. 6 pahlawan akan menjadi pemeran penting di perang ilahi. Para tetua terkejut ketika Ryo berkata perang ilahi. Perang ilahi terjadi 1000 tahun yang lalu, kata Shildora. Ursula berkata, itu pernah terjadi. Kami mengirim roh peringkat tinggi, tapi hasilnya mereka tidak pernah kembali. Ursula bertanya, bagaimana kamu yakin bahwa pahlawan itu berasal dari dunia lain? Ryo menjawab, itu karena aku merawat 3 orang yang berasal dari dunia itu. Mereka berkata bahwa 2 teman dari mereka menghilang lebih dahulu, dan 3 orang itu cuma terseret berkat sihir ruang waktu. Latifah yang mendengar perkataan Oni-chan cuma bisa terdiam, sebab dia satu-satunya orang yang tahu maksud dari Ryo. Para sesepuh sangat bingung berkat perkataan Ryo. Ryo yang menyadari hanya Latifah yang tahu. Ryo berkata, kalau begitu aku akan bertanya kepada mereka lagi untuk kepastiannya. Jika sudah ada hasil, aku akan kembali. Ursula menerima jawaban dari Ryo dan ingin tahu roh kontrak yang ada pada diri Ryo. Shildora bertanya, di mana rohmu Ryo? Ryo menjawab, saat ini dia sedang menjaga 3 orang itu, dan aku beri nama Aisyah. Dominic berkata, nama yang bagus, yang berarti musim semi yang hangat dan musim semi yang indah.
Lalu mereka menyarankan agar berdiskusi bersama Roh Agung Dryas. Rio berkata, aku tidak mungkin membawanya ke sini jika tidak diperbolehkan mengenai syarat orang luar dilarang masuk. Sildora berkata, itu tidak apa, mereka semua adalah temanmu, bawa mereka kemari, tapi dengan syarat agar mereka tidak memunculkan desa roh ke dunia luar. Rio menjawab, tentu itu bisa diatur. Aku akan pergi beberapa hari lagi dan akan kembali bersama mereka. Para sesepuh langsung menyiapkan kedatangan tamu dan mengunjungi Roh Agung Dryas untuk masalah ini. Di malam hari, Rio dan Latifah berada di ruangan di tempat Ursula. Mereka akan membahas diskusi. Rio berkata, Latifah, kamu mengerti kan yang dibicarakan tadi siang? Latifah menjawab, ya aku mengerti, mereka orang Jepang kan? Rio menjawab, ya mereka orang Jepang. Aku sudah memberitahukan kepada mereka bahwa aku orang Jepang. Latifah berkata, bukannya itu adalah janji kita dan rahasia kita? Rio berkata, apa kamu marah? Latifah menjawab, bukannya aku marah tapi... Rio tersenyum melihat Latifah yang cemberut di wajahnya. Latifah berkata, itu tidak adil loh Nichan. Kemudian Rio berkata, betapa manisnya dirimu Latifah. Meskipun mereka tahu aku orang Jepang, tapi itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu adalah orang spesial bagiku. Latifah menjawab, ya. Setiap perkataan dari Rio yang mencoba meyakini Latifah hanya dijawab ya, Y besar dan A besar oleh Latifah. Hingga akhirnya Rio berkata, kamu ingat masa laluku, wanita yang aku cintai saat masih kecil, dan adikku yang dibawa pergi ketika orang tuaku berpisah? Latifah menjawab, ya, mereka ada pada 3 orang itu. Latifah kaget mendengar perkataan Oni-chan. Rio memberitahukan agar Latifah tidak memunculkan masa lalunya dan masa lalu Rio. Tapi Latifah tidak tahu pasti apakah saat ini perkataan Oni-chan itu jujur atau bohong mengenai identitasnya yang tidak ingin dibocorkan kepada perempuan yang dia sukai dan adik kandungnya sendiri, kata Latifah. 2 hari kemudian Rio berpamitan kepada semuanya dan berharap semuanya menunggu kedatangan Rio. Scene berpindah pada Miharu dan Aki di mana sudah 2 minggu kepergian Rio dari desa roh. Miharu terus dan selalu berkata tiap hari, kapan Haruto pulang? Aki mengetahui hal itu, mengubah topik. Aku ingin pulang ke bumi bertemu ibu. Apakah Miharu tidak ingin pulang ke bumi? Miharu menjawab, aku ingin pulang, tapi untuk saat ini aku tidak ingin buru-buru pulang. Lagi pula ada Haruto yang mau membantu. Aki yang sudah muak karena Haruto isekai sama Haruto di bumi memiliki nama yang sama. Aki berkata, apa pendapatmu tentang Haruto? Padahal selama ini kau selalu bersikap dingin kepada pria manapun. Miharu menjawab, Haruto orangnya baik, bisa diandalkan dan itu mengingatkanku kepada Harukun. Aki yang mendengar kata Harukun dari Miharu langsung membentak, apa yang kau katakan? Jangan samakan Haruto di sini dengan Haruto yang meninggalkan aku. Miharu yang menyadari hal itu langsung meminta maaf kepada Aki. Kemudian Aki keluar rumah dan disusul oleh Miharu yang berusaha mengejarnya. Kita berpindah sebentar. Di hari yang sama, seorang pria bernama Reis sedang berjalan di sisi barat tepi hutan kota Amande. Dia membawa makhluk aneh yang bertujuan mencari sumber esensi besar untuk dia culik. Reis membagi makhluk itu menjadi 4 kelompok dan menyuruhnya agar tidak membunuh orang yang memiliki esensi banyak. Kita kembali ke Miharu. Miharu dari kejauhan melihat Aki mendekatinya, tapi ternyata itu bukan Aki. Ada 2 makhluk aneh berada di depan mereka. Makhluk aneh ini yang dibawa Reis tadi. Miharu teriak sangat keras, sehingga Aki datang kepada Miharu. Aki kaget dan berpikir, bagaimana mereka bisa menemukan kita padahal ada penghalang sihir. Miharu menyuruh Aki masuk ke rumah dan panggil Ai-chan. Tiba-tiba Ai-chan sudah berada di sana dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Miharu yang mengetahui bahwa mereka berdua adalah beban, langsung membawa Aki. Aisyah menyerang monster itu tanpa ampun dengan serangan gelombang kejut tak terlihat dari tangannya. Ketika Aisyah sedang berhadapan dengan monster abu-abu, tiba-tiba 2 monster hitam menyusup dari belakang dan menuju ke arah Miharu. Miharu yang melihat itu menyuruh Aki untuk jongkok, sementara itu Miharu melindungi Aki dengan berada di depannya. Aki berkata, Miharu dalam bahaya. Aisyah menjawab, tenang saja. Tiba-tiba monster itu mundur dengan sendirinya. Faktanya monster itu sudah ditebas oleh Rio yang berada pada tepat waktu. Rio menyuruh Miharu dan Aki masuk ke dalam rumah.
Setelah mereka berdua masuk, Rio bertanya kepada Aisyah mengenai makhluk aneh itu. Tapi Aisyah memberitahukan makhluk itu kemungkinan adalah monster. Rio berkata, yang hitam sangat kuat. Aku serahkan yang abu-abu padamu, Aisyah. Aisyah menjawab, baiklah. Singkat cerita, monster itu tidak ada apa-apa bagi Rio dan Aisyah. Di dalam rumah, Aki menangis dan meminta maaf kepada Miharu karena mengabaikan perintah Rio yang tidak boleh keluar rumah. Miharu tidak mempermasalahkan hal itu. Rio yang merasa masalah sudah selesai, memberitahukan mereka bahwa mereka akan pindah ke tempat yang lebih aman. Keesokan harinya mereka berlima pergi ke desa Roh menggunakan sihir teleportasi. Singkat cerita, mereka sampai di desa Roh. Mereka bingung saat berada di tengah hutan. Rio menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di sini adalah teman dekatnya. Di saat itu, Orpia, Ariel, dan Latifa datang menjemput mereka. Latifa yang melihat Oni-channya pulang langsung memeluknya. Scene berpindah pada Profesor Celia yang menerima surat dari Rio atau Haruto. Celia sangat senang dan akan membaca isi surat tersebut. Isi surat itu adalah Haruto akan telat kembali menemuinya. Tanpa Celia sadari, tunangannya berada di dekatnya, yang bernama Charles Arbor. Mereka sudah dijodohkan berkat status bangsawan mereka. Ketika Charles sedang melihat tunangannya, tiba-tiba seorang prajurit memanggil namanya karena ada urusan mendadak dari kerajaan. Celia yang tidak suka dengan Charles menyuruhnya pergi dengan berkata, tidak apa, aku bisa sendiri. Kemudian Charles pergi dan meninggalkan Celia. Setelah Charles pergi, Celia mengeluarkan surat Rio yang dia sembunyikan dan meletakkan surat itu di dadanya lalu berbisik, Rio. Akhirnya selesai juga ya kan? Waduh, siapa nih yang menang? Latifa, Miharu, atau Celia? Mereka semua sangat senang dengan Haruto. Jika kalian ada kritik dan saran silahkan tulis di komentar. Jamatane, bye bye.